dunia digital tuh kayak versi 2D-nya doang ya, kita cuma bisa melihat tapi lewat perantara gitu ya. Tapi kalau melihat di dunia nyata itu tuh kita udah merasakan ya. Itu kayak bedanya kamu lagi kedinginan tapi malah milihnya bukannya kamu ke api unggun tapi nyetel video api nih di handphone. Halo semua, kembali lagi bersama kami di Laptop Science Behind Everyday Life. Bersama lagi saya, host kalian Abigail, dan bersama saya Michelle, yaitu host kalian. Oke, jadi di laptop ini kita tuh nggak cuma sekedar bahas formulasi kimia nggak sih? Betul ya? Kita itu membahas tentang kehidupan sehari-hari kita yang bahkan sekali dua kalinya mirip banget ya sama percobaan kimia, dimana kadang-kadang nggak mulus, gampang meledak, nggak seimbang gitu, banyak yang diteliti ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang topik yang dekat banget dengan kehidupan remaja, yaitu remaja dunia digital dan dunia nyata. Tapi kita akan bahas dulu dari sudut pandang sains, khususnya kimia. Karena apa? Karena sains nggak pernah bohong, beda sama manusia ya. Aduh, ternyata topiknya hari ini lumayan menarik loh, karena itu kayak topik yang sering kali kita itu alami dalam kehidupan sehari-hari ya. Gak cuman buat para remaja sekarang, tapi banyak banget semua orang di dunia ini kayak siapa sih yang gak pegang gadget ya kan? Iya. Tapi jujur aja menarik banget, karena itu kita mulai bahas ya. Ayo. Tapi sebelum itu, aku mau mulai sama satu pertanyaan menarik nih tentang topik kita hari ini. Jujur aja ya, jawabnya jujur aja ya teman-teman. Saat pertama kali bangun pagi, apa yang pertama kali kalian datengin atau kalian lihat? Kalian berinteraksi gitu deh. Coba-coba, kalau Michelle sama apa? Kalau aku sih jujur ya, aku baru bangun tidur itu aku pasti buka HP. I see. Itu jawabannya bukannya jawaban yang unik ya, karena aku pun dan aku lumayan yakin 90% dari pemirsa kita ini juga pertama kali langsung buka HP, ngecek notif Instagram, notif WA, tidak lagi gak sih? Atau bahkan sekedar matiin alarm ya kan? Aduh, karena itu kita tuh pagi-pagi interaksi pertama kita bukan sama manusia jadinya ya, sama layar warna biru gitu jadinya. Aduh. Dan itu tuh mempengaruhi otak kita banget loh guys. Jadi dengan kita main HP itu jadinya kita tuh bakal kehilangan fokus kita terhadap orang-orang sekitar kita, atau mungkin fokus untuk melakukan hal-hal sekitar kita, misalnya di sekolah. Karena kita terlalu sering main HP, akhirnya ketika guru menjelaskan kita akhirnya nggak fokus. Jadi kita jadi kayak nggak mendengarkan, lalu nanti akhirnya bingung sendiri suruh apa tugasnya, lalu nanti pas gurunya manggil terus kita kayak orang bingung. Nah, itu tuh kan gejalanya kita semua tahu ya. Tapi sebelum itu coba kita bahas secara ilmiahnya nih, kan kita kan udah pakai jazz ini ya, bahasnya secara ilmiahnya nih. Kalau kalian belum tahu, otak kita itu kayak baterai lithium gitu loh. Kalau dipakai pas satu sambil ngecas itu bisa overheat, bisa gampang soak, dan itu tuh yang akhirnya dirasakan sama kita semua sehari-hari seperti yang kamu katain tadi. Karena itu secara ilmiah saat kita mantengin layar terus itu tuh sangat akan berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Bener banget, aku setuju. Remaja sekarang itu mereka tuh punya dua dunia guys, satunya digital, satu lagi nyata. Masalahnya banyak yang menetap di dunia digital kayak warga tetap gitu, karena mereka nggak merasa nyaman. Iya. Dunia nyata itu cuma dikunjungin kalau ada tugas sekolah atau misalnya ada keperluan. Dipanggil sama guru gitu ya, tiba-tiba habis dari tidur, halo bangun, oh kaget gitu ya, mendadak ya. Setuju. Karena itu kita hari ini akan bongkar semua itu dengan kacamata sains supaya kalian tahu kalau remaja tuh kayak larutan gitu loh. Jadi mari kita lihat apakah kalian stabil, mudah menguap, atau justru udah meledak. Oke, let's start the topic ya. Oke, jadi pertama-tama kita akan bahas
dopamin ini adalah reaktan utama yang bikin remaja betah di dunia digital. Oh, aku pernah denger sih masalah dopamin itu. Dia tuh bukannya kayak saat bahagianya kita ya, betul ya? Aduh, jadi bedanya tapi kalau yang biasanya kita bahagia karena kejadian-kejadian dalam hidup kita tuh kayak bahagianya memang tubuh kita udah terbiasa. Tapi kalau dari layar, dopamin dari layar itu kayak distribusinya tuh kayak promo online gitu loh jadinya. Belanja ceting gampang banget rasanya, muncul terus setiap detik. Bahaya nggak itu, Syah? Bahaya banget. Tapi kalau misalnya kamu udah sampai terjerumus ke hal itu, nanti kamu mau kembali ke dunia nyata itu bakal susah. I see. Jadi kayak tiba-tiba dopamin tuh muncul langsung di Instagram, dopamin, di like, dopamin. Aduh, banyak banget ya munculnya ya. Dan masalahnya setelah diteliti, dopamin itu bisa bikin otak kita mudah tumpul loh ternyata. Bener banget. Dan sensitivitasnya turun, jadi kayak butuh rangsangan lebih tinggi gitu supaya kita tuh merasa bahagia pada umumnya. Parah banget ya ternyata. Bayangin kalau dopamin itu reaksi ekstrovert, kalau banyak panas sama dingin, bikin sistem jadi meledak. Oh, jadi itu ya kenapa kok remaja sekarang itu gampang sekali anxious, merasa gelisah tanpa HP-nya, merasa gampang jenuh. Itu karena kayak kita tuh jadinya butuh rangsangan yang lebih supaya kita tuh happy, supaya kita tuh bisa bahkan fokus aja belum tentu bisa nggak sih? Tinggal scroll semua instan. Alah, jadi kayak jenuh banget gitu ya. Kayak bahasa kimianya nih kan kita kan bilang kimia, bahasanya itu kayak larutan jenuh gitu loh. Dikocok dikit langsung gampang meledak. Bahaya banget nggak sih, Shell? Setuju. Oke guys, jadi kita akan jelaskan secara ilmiah paparan layar berlebih itu dapat mengganggu ritme sirkadian. Sinar biru itu kayak menghalangi otak untuk memproduksi yang namanya hormon. Oke, sekedar fun fact nih buat para pemirsa dari laptop hari ini. Circadian rhythm itu adalah kayak signal dari tubuh kita, kebiasaan dari tubuh kita untuk kapan kita bisa bangun, kapan kita bisa tidur, kapan kita bisa merasa nyenyak. Karena itu kalau suatu circadian rhythm ini keganggu kayak sama gadget kita, itu jadinya kita bisa tidur jam 1 subuh, bangun jam 6, dan hidupnya tuh terasa chaos, gak stabil. Kita tuh kayak overstimulated gitu lah intinya. Kalau remaja sekarang kan ngomongnya gitu ya. Dan jadi beneran kayak yang tadi kita omongin gitu loh, remaja tuh kayak larutan gak stabil jadinya. Iya, bener banget. Aku setuju banget. Soalnya aku sendiri juga ngalami loh guys. Jadi karena aku kebanyakan main di layar digital, akhirnya jam tidurku tuh ganggu. Akhirnya akhir-akhir ini tuh aku jadi kurang fokus sama pelajaran. Kadang tuh guru sudah menjelaskan tugasnya apa, kadang aku tuh kayak, hah? Kapan gurunya ngomong itu? Aku bahkan nggak inget guys. Jadi ya itu sangat bahaya guys. Dan itu juga mempengaruhi emosi banget guys. I see. Jadi beneran merasakan sendiri ya dia dampak negatifnya. Aduh. Jadi kalau buat aku sih kadang-kadang kayak bikin aku ya tadi tuh overstimulated, jadinya merasa kayak senggolan dikit tuh senggol bacok gitu, tau gak sih? Senggol kita langsung ada apa sih gitu. Jadi gampang tersinggung. Kayak beneran larutan kimia saat didetek ke api, tiba-tiba duar meledak sendiri padahal nggak ada apa-apa aslinya. Aduh bahaya ya. Jadi sekarang kita pindah ke dunia nyata nih. Nah tadi kita ngomongin masalah dunia digital ya. Ke dunia nyata tuh di sini yang hormon utamanya tuh pernah dengar nggak ya? Oksitosin. Pernah dengar sih. Jadi kalau dari yang aku tahu, dari analogi kimia, oksitosin adalah lem molekul sosial. Jadi ini adalah lem yang bisa bikin orang merasa dekat, merasa nyaman dengan orang-orang di sekitar. Nah, betul sekali Shell, you hit the target. Jadi benar, oksitosin itu kayak sesuatu yang bisa bikin kita tuh merasa lebih deket kayak bestie gitu loh. Tapi itu cuma bisa didapatkan saat kita berinteraksi secara langsung nih sama orang. Jadi nggak bisa lewat layar HP. Bener banget, Di. Makanya
dunia digital dan dunia nyata itu juga sangat berbeda loh guys. Jadi maka dari itu kalian tuh harus bisa bagi waktu dengan baik antara dunia digital dan dunia nyata. Oh, jadi beneran kayak kerasa banget ya bedanya dari interaksi di dunia online sama dunia nyata. Soalnya kadang-kadang kayak kalau tuh sekarang ya, zaman sekarang, bahkan sekedar ngomong kayak ngucapin happy birthday itu selalu lewatnya IG. Iya, bener banget. Ya kan? Iya. Kita tuh sering banget ya sekarang kalau ada temen kita ulang tahun, misal aku nih Shell ulang tahun, aku tuh gak ngomong happy birthday, cuman aku langsung ngepost IG, ngepost story gitu loh. Dan itu udah kayak, oh happy birthday buat kamu. Tapi ketemu di dunia nyata ya udah gak ngomong apa-apa. Itu bener beda ya rasanya ya, sama kalau kita langsung rayain Iya, gitu. beda banget. I see. Beneran beda garis tipis gitu. Jadi secara ilmiah, dunia nyata itu mengirimkan informasi yang lebih banyak kayak bahasa tubuh, intonasi suara, dan ekspresi wajah. Oh, jadi dunia digital tuh kayak versi 2D-nya doang ya. Kita cuma bisa melihat, tapi lewat perantara gitu ya. Iya. Tapi kalau melihat di dunia nyata itu tuh kita udah merasakan ya. Itu kayak bedanya kamu lagi kedinginan, tapi malah milihnya bukannya kamu ke api unggun, tapi nyetel video api nih di handphone. Rasa. Aduh. Jadi kalau kita lama nggak interaksi di dunia nyata itu, kemampuan sosial jadinya ikut menurun nggak sih? Oh, aku baru ingat, ini tuh fenomenanya sih disebut apa itu ya? Sosial apa ya? Atrofi. Social atrofi, betul sekali ya. Aku baru ingat itu bukannya kayak ibarat otak itu otak jadinya otot ya. Iya. Otot itu jarang dipakai, kendor gitu ya. Iya, bener banget. Jadi itu menyebabkan remaja itu jadi merasa awkward, minder, susah mulai percakapan, dan mereka menjadi terbiasa untuk konflik daripada berbicara secara langsung. Oh, beneran kayak otot kendor gitu ya jadinya. Iya. Dulu kita kecil diajarin kalau kamu happy, ungkapin dengan ungkap perasaan. Sekarang jadinya kayak lebih kalau ketemu temen pun jadinya awkward ya. Aduh, bahayanya apalagi sejak kita tuh ada pandemi COVID-19 itu loh, bikin kita jadi social distancingnya makin kerasa gitu sampai sekarang ya. Padahal dulu perasaan aku lihat banyak sekali nih anak-anak di dekat rumahku tuh keluar untuk main bersama. Jadi sekarang semuanya cuma lewat game di handphone gitu ya, nggak kerasa langsung dia nyata. Begitu ketemu langsung aduh, nggak tahu mau ngomong apa gitu ya. Aduh. Iya, guys, bener banget guys. Jadi ini aku tuh ngalamin secara nyata. Jadi semenjak COVID itu aku ngerasa kalau aku tuh jadi makin tertutup, lebih sering luangin waktu aku pakai HP. Terus kalau dulu itu aku sering main sama tetangga aku. Jadi kayak walaupun misalnya kita nggak kenal, akhirnya kita kenalan, main sepeda bareng. Terus kayak tiap sore main keluar. Tapi sekarang udah nggak gitu, udah nggak bisa, nggak tahu ya, aku jadi apa tapi nggak bisa. Beneran rasa ya, rasa banget walaupun berusaha tapi kayak kadang-kadang ada batasan gitu ya. Wah, itu beneran perbedaan ya dari perpindahan kita ke dunia digital yang berlebihan. Tapi sekarang jujur aja ya, menurutmu Michelle, kamu itu dulu lebih ke arah digital atau ke dunia nyata nih? Kalau kamu lihat 17 tahun ke belakang, 18 sih sudah ada, 18 tahun ke belakang, kamu tuh lebih banyak di mana belakangan ini? Kalau aku jujur ya, aku lebih ke dunia digital. I see. Jadi kayak kamarku tuh kayak aku sering gelapin, kayak matiin lampu, terus nggak gelap guys. Terus layarnya diterangin, terus dunia nyata kayak buat aku tuh Opsi, jadi kayak beneran pintu ditutup, senangannya kalau di rumah bukan yang ngumpul di tengah sama keluarga, mendingan mantengin HP di kamar gitu ya, lebih nyaman gitu. Bener banget. Aduh, aku juga beneran pernah sih kerasa juga, cuma kamu aja, aku juga pernah. Karena kayak lama-kelamaan kerasa di dunia nyata tuh capekin banget. Iya. Harus ngomong, harus effort untuk kenalan sama orang, berinteraksi sama orang, sedangkan di HP cuma tinggal tangan kita jempol kita gerak ya, jempol ya. Iya. Nah itu akhirnya aku sempet ikut kayak program-program
volunteer atau ke organisasi nih, supaya aku tuh bisa keluar dari rasa kayak rasa jenuhku gitu loh. Kayak contohnya kayak program sekarang ini kan, ngobrol sama kamu itu beneran membantu aku banget loh ternyata, karena selama yang kita omongin dari tadi nih ya, kan kita udah menyajikan apa saja sih dampak-dampak negatif yang beneran kerasa gitu ya kalau di dunia digital. Dan karena itu penting banget buat aku, menurutku ya, buat kita semua itu bisa kembali lagi untuk mengimbangi dunia digital dan dunia nyata. Karena kayak bikin gue ngerasa itu bener boom gitu loh, kayak bener kerasa bedanya. Iya, benar. Sepakat sih. Dan secara kimia itu karena oksitosin yang menyebabkan tubuh kita akhirnya kembali ke reaksi normal. I see. Dunia nyata itu ya guys ya, walaupun seribet apapun, tapi itu jauh lebih meaningful dibandingkan kita itu kayak kalau kita merayakan seseorang tuh jauh lebih meaningful kalau di dunia nyata nggak sih, dan hubungan dibandingkan cuma lewat emoji dan ketikan HP kan. Betul. Sekarang kita akan rampungkan dalam 3 formula ya guys. Formula yang pertama itu adalah dengan membatasi paparan digital. Jadi caranya itu kalian tuh coba dengan detox digital mulai dari 3 menit dulu. Jadi 30 menit dulu, nanti lama-kelamaan akan jadi ke 1 jam, terus nambah. Jadi biar supaya aku tuh terbiasa, nggak kecanduan gitu ya. Wah ini ternyata aku harus tertarik nih, karena si Profesor Michelle dia lagi melakukan 3 formula paling efektif ya sesuai riset kita ya dia. Tadi yang pertama, paling efektif apa dulu nih? Kita nggak ngomong, iya, supaya paling efektif agar kita bisa mengimbangi nih mana yang dunia nyata dan dunia digital supaya nggak terlalu keserap gitu ya. Yang pertama tadi kata Profesor Michelle, supaya kita tuh harus belajar detox ya, biar nggak terlalu tersedot gitu ya, sedikit-sedikit ada HP langsung gelisah. Terus cara kedua apa nih, formula kedua? Formula kedua itu adalah dengan melakukan interaksi nyata. Jadi bisa mulai dengan ngobrol kayak kita ini, ngobrol tanpa HP, ngobrol aja apapun diobrolin. Terus kita ikut komunitas, kita bisa ikut volunteer untuk interaksi sama anak-anak gitu kan. Terus bisa juga dengan olahraga bareng. Kelihatannya kayak kalau cuma diomongin sama Michelle gampang banget ya kita ya, udah tempat tinggal berinteraksi, tapi kenyataannya tuh tak segampang itu ya kan, nggak segampang itu ternyata guys. Tapi tetap aja perlu diusahakan ya, kita ini kan diciptakan Tuhan tuh makhluk sosial ya, bukan makhluk dengan HP gitu. Jadi butuh banget dan penting banget formula kedua. Nah ini pasti ada gongnya di formula ketiga. Coba apa nih Sel? Formula ketiga itu adalah dengan melakukan grounding fisik guys. Jadi itu kalian bisa lakukan dengan lihat langit, jalan sore, baca buku, biar otak kalian itu semakin kenal dengan dunia nyata lagi. Jadi kayak biar kalian itu semakin jauh dari dunia digital. Jadi dan ilmiah banget yang ketiga ini ya, kita grounding gitu, bahasanya tuh grounding guys. Jadi betul sekali, formula ketiga ini juga salah satu yang penting banget supaya kita itu selain membangun habit-habit lainnya yang tadi Michelle katakan, kita tuh juga butuh loh untuk menyesuaikan diri kita ini dengan dunia nyata, karena tubuh kita secara, kalau kita ngomong secara biologis nih, nggak akan bisa langsung gitu loh dilepas sama HP. Karena itu butuh banget supaya kita tuh mencari hal-hal lain, hobi-hobi yang lain, supaya kita tuh bisa mensubstitusikan ya, kayak tadi kata Michelle, baca buku, olahraga ya kan, melihat pemandangan, cari deh apa yang buat kalian tuh bahagia di luar layar digital. I see. 3 formulanya sudah lumayan seimbang dan bagus banget ya, teruji ya ini ya. Iya, teruji guys. Jadi kayak kalian lihat aja sekarang yang lagi populer itu kan olahraga pedal. Oh betul. Aku juga FOMO sih kalau iya, kita itu. Betul. Nah itu bisa kalian coba lakuin juga guys. Jadi kalian lewat lapangan terus ngajak teman-teman. Betul. Biar kalian tuh bisa lebih mengenal dunia nyata lagi, bisa kembali normal gitu. Normal ya, istilahnya. I see. Tapi jujur aja nih ya, di
zaman digitalisasi gini, globalisasi, hidup di dua dunia itu wajar banget ya, wajar banget. Tapi jangan sampai dua dunia itu membuat keadaan hidup kita jadi nggak stabil. Kita terlalu condong ke satu sehingga yang satunya tertinggalkan. Itu tuh nggak boleh, karena anggapannya kita tuh lagi minum obat salah dosis gitu lah jadinya. Nggak boleh ya. Jadi digital itu boleh untuk membuat sebagai tempat kita bermain dua istilahnya. Sedangkan dunia nyata itu adalah dunia nyata yang harus benar-benar kita jalani untuk kita bisa berkembang sih dan untuk kedepannya. Jadi harus seimbang gitu ya. Karena itu beneran penting banget ya supaya kita tuh menjadi remaja yang berkualitas di masa depan. Kita lihai menggunakan digital yang ada di sekitar kita, tapi kita juga bisa fokus gitu loh dengan perkembangan dunia nyata. Aku rasa udah cukup gak sih jangan-jangan yang kita kasih ke mereka? Takutnya bosen ntar mereka dengerin kita ngomong terus. Udah lama ya. Nah itu udah siap untuk mengakhiri sesi laptop hari ini? Siap. So, sampai ketemu di episode berikutnya dari Laptop Talks Science Behind Everyday. ya see you. Tunggu semua. Lupa Shell, ya ampun, untuk kenalin mereka sedikit lagi ke topik selanjutnya kita. Hampir saja kita kelupaan ya tadi ya. Aduh. Untung aja ada ini. Iya juga ya. Maaf ya ganggu dari closing. Tapi masa kita spoilerin sekarang? Jadi topik selanjutnya kita tuh berhubungan banget dan pasti sering banget kalian rasain dengan tema tadi remaja hidup di dua dunia gitu ya, dunia digital dan nyata. Yaitu adalah kenapa kok manusia itu bisa zoning out. Orang tuh bisa zoning out gitu. Kalau menurutku sendiri Shell, gimana? Kenapa kok orang tuh bisa zoning out? Mungkin menurutku karena mereka tuh Gak fokus ya, betul ya. Tapi itu akan sangat berhubungan banget dengan ya sedikit biologis kimiawi gitu lah ya, dengan zat-zat di otak kita, dengan attention span kita, dan itu sangat berpengaruh dari bisa tebak apa ya? Ini dari otak kita. Betul banget, dari otak kita itu berpengaruh di otak kita, dan itu karena yang dinamakan layar gadget itu tuh berpengaruh banget. Karena itu kamu kepo nggak nih penjelasan lebih lanjutnya? Wah, emang kalian nggak kepo guys? Aduh, aku yakin sih mereka nggak kepo. Seru kayak gini masa kalian nggak kepo sih? Betul sekali. Karena itu episode kita selanjutnya akan keluar di kapan deh Shell? Apa ya? Seminggu lagi, betul. Walaupun aku yakin kalian kepo-kepoan banget, tapi you can see our next topic in our next week's video. Karena itu untuk menutup, ya karena tadi kan aku sempet nyela kamu ya Shell ya. Biar bisa aja tutup. Let's go. Oke guys, thank you ya guys sudah dengerin podcast kita. Sampai ketemu di episode podcast lainnya di Laptops Science Behind Everyday Life. Bye bye. Behind everyday Glenn. Itu udah dibahas.